Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saya Erni Rahayu dari kelas MJ104 akan mempresentasikan tugas ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Di sini saya akan membahas dua topik. Yang pertama, topik 1, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut model perekonomian campuran. Salah satu peran negara adalah menjaga kestabilan harga. Langkah atau kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah bila ada satu produk kebutuhan pokok masyarakat mengalami kenaikan atau lonjakan harga? Silakan review dari sisi rumah tangga atau permintaan beserta contoh. Dari sisi produsen atau penawaran beserta contohnya. Untuk topik 2, silakan berikan pendapat terkait keberadaan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kaitannya dengan kondisi pasar. Selanjutnya, untuk topik 1, pendahuluan. Pada dasarnya, Indonesia menganut sistem campuran yang memberikan peran kepada pasar untuk menentukan alokasi sumber daya ekonomi. Namun, dengan intervensi pemerintah untuk mengatur sektor-sektor vital dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta pemerataan pertumbuhan. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Salah satu peran penting pemerintah dalam perekonomian adalah menjaga kestabilan harga, terutama harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Ketika terjadi lonjakan harga pada salah satu produk kebutuhan pokok, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi masalah ini, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya rumah tangga dan produsen. Slide selanjutnya, di latar belakang, kenaikan harga barang kebutuhan pokok seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi pasokan dan permintaan, perubahan kebijakan impor, harga bahan baku yang meningkat, atau bencana alam. Di Indonesia, produk kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, bahan pangan lainnya, dan bahan baku seringkali mengalami lonjakan harga. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha produsen yang bergantung pada biaya produksi yang stabil. Pemerintah menggunakan kebijakan seperti subsidi, operasi pasar, dan pengendalian harga untuk menstabilkan harga. Kebijakan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif seperti ketergantungan subsidi dan inflasi. Slide selanjutnya, kebijakan pemerintahan di sisi rumah tangga atau permintaan. Dalam menghadapi lonjakan harga barang kebutuhan pokok, rumah tangga merupakan pihak yang sangat terdampak, terutama bagi mereka dengan pendapatan terbatas. Ketika harga barang pokok naik, daya beli masyarakat akan menurun dan mempengaruhi pola konsumsi mereka. Langkah pemerintah untuk rumah tangga, pemerintah seringkali memberikan subsidi langsung atau bantuan sosial untuk membantu rumah tangga yang paling terdampak. Contoh kebijakan yang sering diterapkan adalah bantuan pangan non-tunai BPNT atau program Keluarga Harapan PKH yang memberikan bantuan dalam bentuk uang atau barang pokok kepada keluarga miskin. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun harga barang naik. Contohnya, ketika harga beras melonjak karena masalah pasokan, pemerintah bisa melakukan impor beras dengan harga lebih murah atau menambah stok beras di pasar untuk menekan harga. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi untuk barang-barang tertentu. Slide selanjutnya, kebijakan pemerintah dari sisi produsen. Di sisi produsen, lonjakan harga barang pokok dapat disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, seperti harga bahan baku, upah tenaga kerja, atau biaya transportasi. Ketika biaya produksi meningkat, produsen cenderung menaikkan harga jual produk mereka untuk menjaga margin keuntungan. Langkah pemerintah
Untuk produsen, pemerintah dapat memberikan insentif kepada produsen untuk menurunkan biaya produksi atau menjaga kestabilan harga. Salah satunya kebijakan yang bisa dilakukan adalah memberikan subsidi produksi atau kredit usaha rakyat yang biasa dikenal KUR, yang disebut KUR, yang memudahkan produsen memperoleh modal dengan bunga rendah. Contohnya, jika harga minyak goreng melonjak, pemerintah bisa memberikan subsidi pada produsen minyak goreng untuk menurunkan biaya produksi. Atau jika terjadi kelangkaan bahan baku tertentu yang menghambat produksi, pemerintah bisa memberi insentif berupa keringanan pajak atau penyederhanaan prosedur impor bahan baku tersebut. Selanjutnya, dampak positif. Dampak positifnya itu kestabilan harga. Kebijakan pemerintah yang tepat dapat menurunkan harga barang kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat. Peningkatan kesejahteraan. Subsidi dan bansos dapat membantu rumah tangga dengan mendapatkan rendah untuk tetap pendapatan rendah untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dukungan terhadap produsen. Kebijakan subsidi atau insentif bagi produsen dapat menjaga keberlanjutan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, mendukung perekonomian secara keseluruhan. Di sisi lain, ada juga dampak negatifnya nih, ketergantungan pada subsidi. Kebijakan subsidi jangka panjang dapat menimbulkan ketergantungan yang berpotensi menurunkan daya saing pasar bebas dan menciptakan distorsi ekonomi. Beban anggaran subsidi. Pemberian subsidi atau bansos memerlukan anggaran negara yang besar yang dapat mengurangi data untuk pembangunan sektor lainnya. Kemudian terakhir ada inflasi. Jika kebijakan pemerintah tidak tepat, kebijakan yang mendorong penurunan harga dalam jangka pendek dapat berisiko meningkatkan inflasi dalam jangka panjang, terutama jika tidak diiringi dengan pengendalian supply. Kesimpulannya, pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok baik bagi rumah tangga maupun produsen. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah seperti pemberian subsidi, operasi pasar, dan kebijakan insentif kepada produsen dapat mengurangi dampak negatif dan lonjakan harga. Namun, kebijakan tersebut harus diimplementasikan secara hati-hati dan seimbang agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan atau beban anggaran yang tidak terkendali. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada pemahaman terhadap kondisi pasar dan pemanfaatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Slide selanjutnya yaitu daftar pustaka. Saya ambil dari Badan Pusat Statistik BPS, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, World Bank, dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang kedua, saya akan melanjutkan presentasi untuk topik kedua. Di topik 2, pendahuluan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kesehatan pasar di Indonesia. Sebagai lembaga independen, KPPU bertugas untuk memastikan bahwa persaingan di pasar berjalan secara sehat dan tidak ada praktik monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat. Keberadaan KPPU sangat relevan untuk menjaga integritas pasar, mengatur interaksi antara pelaku usaha, dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan konsumen serta mempengaruhi struktur pasar secara keseluruhan. Pasar yang sehat dapat menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong inovasi, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Sebaliknya, praktik yang tidak sehat seperti kartel, monopoli, atau penyalahgunaan kekuasaan pasar dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang merugikan berbagai pihak, terutama konsumen. Oleh karena itu, KPPU memainkan peran sangat strategis dalam memastikan bahwa pasar Indonesia beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Untuk peran KPPU dalam kondisi pasar, KPPU berfungsi untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki beberapa peran utama yang berkontribusi terhadap kesehatan pasar. Dengan adanya KPPU, diharapkan persaingan dalam pasar dapat berlangsung secara adil, memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk berkembang. Selanjutnya, berikut beberapa peran utama KPPU terhadap kondisi pasar. Pertama, pengawasan persaingan usaha. KPPU bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi praktik-praktik bisnis yang terjadi di pasar. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya potensi pelanggaran seperti monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan pasar dan konsumen. Kedua, penegakan hukum. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan usaha. Hal ini sangat penting untuk mencegah perusahaan atau kelompok mengambil keuntungan yang tidak adil sehingga merugikan konsumen. Ketiga, edukasi dan sosialisasi. Selain melakukan penegakan hukum, KPPU juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan yang sehat. Melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, KPPU berusaha menciptakan budaya persaingan yang adil dan transparan. Dan terakhir, membantu pengaturan pasar. Selain melakukan penegakan hukum, KPPU juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan yang sehat. Melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, KPPU berusaha menciptakan budaya yang adil dan transparan. Tantangan apa sih yang dihadapi KPPU? Kurangnya kesadaran pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha masih belum sepenuhnya memahami pentingnya persaingan yang sehat dan kadang-kadang memilih untuk terlihat dalam praktik yang merugikan pasar untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Persaingan global. Dalam era globalisasi, persaingan usaha tidak hanya terjadi di pasar domestik, tetapi melibatkan pasar internasional. Hal ini menyulitkan KPPU untuk mengawasi praktik persaingan yang melibatkan perusahaan asing atau multinasional. Sumber daya terbatas. KPPU juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun tenaga ahli yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan secara efektif. Dampak positifnya, keberadaan KPPU terhadap pasar. Keberadaan KPPU memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pasar Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat, KPU berhasil menjaga berbagai praktik yang merugikan pasar, seperti kartel yang mengatur harga secara tidak wajar atau penyalahgunaan posisi dominan uang menghalangi persaingan sehat. Hal ini memungkinkan pasar untuk tetap berjalan secara efisien, memberikan keuntungan bagi konsumen melalui harga yang kompetitif, dan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan produk dan layanan. Kesimpulannya, keberadaan KPPU memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan pasar dan memastikan persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU, pelaku usaha di Indonesia diharapkan dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara adil dan transparan. Meskipun tantangan dalam melaksanakan tugasnya cukup besar, KPPU tetap berkomitmen untuk menciptakan pasar yang efisien, sehat, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, keberadaan KPPU sangat penting untuk meningkatkan daya saing pasar Indonesia, baik di tingkat domestik maupun global. Di slide terakhir ya ada daftar pustaka, yaitu dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan juga Jurnal Hukum Ekonomi, yaitu peran KPPU dalam menjaga persaingan sehat di Indonesia. Ada juga pengaruh persaingan usaha terhadap perekonomian Indonesia dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis karya Mahendra S. Terima kasih. Berikut 2 topik yang selesai saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.